Sopo Bu, wis klambi gak apa-apa. Bawa tas sak gede ngono isine opo? Ayo Bu, aku gak rontok. Kita kalau mau sampai naik, gak ada yang kayak gitu. Yang mesti senyum, baik sampai ke atas ke dalam. Terus ciri yang kedua, guru TK itu lemah lembut, ya kan? Bicaranya santun, panjenengan mas Tommy pundi? Gak ada. Oh, itu masaknya kelas berapa? Kenapa nih pondok nikah? Lu dicelak Bu. Gak ada guru TK. Misalkan ini, dalam ini nonton putih Bu. Itu pun gambang itu biro. Sak kilo dari sak ini belum yang gak apa-apa, gak belum yang ngeliat. Itu bukan guru TK. Ciri berikutnya Bu, lemu-lemu. Saya juga lemu-lemu. Loh iya, lemu itu menandakan bahagia, senang. Loh iya, duit utang, gak duit utang, duit gak duit. Lo gimana gak lemu guru TK itu? Bergerak, aku gak mau. Ya wis gampang. Salam ini nak, salam ini Bu Guru. Bu Guru, mama gak enak, aku gak mau nakut bosan. Iya, salam ini. Kadang itu muridnya belum bilang begitu, itu sudah tanya. Itu siapa yang buat nak? Ya Allah, betul kok nontonnya enak. Bu Guru mau? Mau. Nanti aja dimakan dulu kan gak habis, gak apa-apa. Bilang sama mama, ya Allah, betul enak. Belum lagi nanti kalau sudah dijemput. Masya Allah, Ma, niki wow. Alhamdulillah loh, Ma. Beduknya tuh habis, yang warna merah. Kok saya dikasih? Iya Bunda, ya Bu Guru, itu saya buat sendiri. Masya Allah lah, kok pinter sih. Mending enggak dulu. Ya, itulah cirinya guru kita. Maka saya sebut sebagai ahli surga. Tepuk tangan buat panjenengan. Baik, kita masuk pada materi meningkatkan kreativitas pendidik melalui cerita atau berkisah. Ya, lanjut. Saya tadi sama Mbak Zulfa ada operatornya ada. Seperti ini ada ngomong terima kasih. Dengan Bu siapa? Sudah menikah? Alhamdulillah. Anak saya perempuan. Tapi saya punya juru kisah yang muda, tapi belum masuk di sini. Namanya Ustadz Sofyan. Hafid Quran. Sudah punya pesantren, muridnya banyak. Pesantren Hafid Quran. Jadi perjodohan apa bercerita? Nanti saya di belakang ya. Iya gitu ya. Baik, lanjut saja. Begitu juga dengan materinya kita lanjutkan. Baik, lanjut. Oke. Ya, kita masuk di materi yang pertama, ibu-ibu. Kita bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pendidik. Baik pendidik yang ada di rumah maupun pendidik anak-anak yang ada di sekolah. Kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena insya Allah telah menyediakan surga bagi orang-orang yang menyayangi anak kecil. Tahu namanya surga apa itu? Surga Darussalam. Surga Darussalam itu adalah surga bagi orang-orang yang menyayangi anak kecil. Rasulullah sendiri, suri tauladan kita. Beliau sudah mencontohkan bagaimana beliau memperlakukan atau mensikapi cara mendidik terhadap anak-anak. Ketika sholat ditumpaki sama cucu-cucunya, apakah beliau ngamuk? Tidak. Tapi beliau mempunyai teknik-teknik sendiri dalam mendidik anak-anak. Lomba lari dengan anak kecil, kemudian mampu menjadikan anak-anak generasi seperti Ali bin Abi Thalib umur 10 tahun, tingkat ketauhidannya itu sudah bagus. Anak-anak kita apakah seperti itu? Belum. Kemudian ada lagi Zaid bin Sabit umur 13 tahun sudah menjadi seorang penulis sekretaris negara, penulis sekretaris
contoh pemimpin satu-satunya umat di muka bumi pada saat itu. Ya, kemudian bisa lanjut aja Mbak. Lanjut aja. Ya, ini profil anak-anak kita ya. Jadi kita bersyukur karena kita tuh punya banyak tiket masuk ke surga. Dari siapa Bu? Dari putra putri kita, dari anak didik kita. Karena kita nggak tahu dari doa mereka yang keluar dari lisan-lisan mereka, yang mungkin menyebut nama kita, yang menjadikan kita itu terhindar dari siksa kubur dan masuk ke surganya Allah. Sedangkan anak itu bukan hanya anak yang lahir dari rahim kita, itu secara biologis. Tetapi yang dimaksud dengan anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang juga kita didik, yang kita bimbing supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itulah anak-anak kita. Jadi panjenengan mungkin yang saya sudah 5 tahun tidak punya anak, jangan merasa khawatir. Panjenengan menjadi guru itu juga punya modal untuk masuk surga, untuk terhindar dari siksa neraka, karena kita punya tiket. Allah sendiri sudah mencontohkan. Ibunda Aisyah, apakah beliau dikaruniai anak? Tidak. Itu bisa menjadi salah satu contoh bagi kita. Jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati. Wah, jadi gak duwe anak ini kalau sing ndongakno. Nah, maka ketika kita menjadi guru, bimbing mereka betul-betul amanah dari Allah, itu kita jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Siapa tahu salah satu lisan mereka yang mengangkat derajat kita sehingga kita pun menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Gitu ya. Monggo lanjut saja. Itu sekilas tentang motivasi kita untuk menjadi guru. Tepuk 1, 2. Halo. Apa kabarmu? Alhamdulillah. Kami senang. Kami senang dulu. Kami senang, kami sehat, luar biasa. Anak-anak senang hari ini? Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Baik, lanjut saja. Ini mungkin tidak bisa disetel. Lanjut, ini dalil kita ya, Quran surat Yusuf ayat 3. Oke ya. Tepuk nama-nama surat. Yang pertama artinya memudahkan. Yang kedua artinya iya, pinter, anak hebat. Yang ketiga artinya Al-Imran, keluarga Imran. Aduh pinter. Siapa namanya Siti? Yang keempat Anissa, artinya perempuan. Yang kelima mulai mikir. Masya Allah, Al-Maidah artinya hidangan dari langit. Yang keenam tambah lali orang ero artinya binatang ternak. Yang ketujuh iya, artinya paling tinggi. Kedelapan Al-Anfal, artinya harta rampasan perang. Kesembilan At-Taubah, artinya bertobat. Sampai 10 Bu. Yes. Ke-10 Yunus, artinya Nabi Yunus. Ya. Kalau 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, artinya petir. 14 Ibrahim, 15 iya, nanti bertambah lagi ya.
Baik, itu salah satu ice breaking kita hari ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kekuatan bercerita. Bercerita itu sebenarnya seni bertutur. Habis ini saya jelentrehkan, saya sampaikan apa sih itu mendongeng, bercerita, dan berkisah. Kalau dulu sering kita sebut dengan mendongeng. Dan alhamdulillah dulu itu saya sering diikutkan lomba mendongeng sejak tahun 2008. Waktu ketika masih di bawah naungan Dignas gitu, Nah, kita nanti akan membahas tentang itu. Mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat bagi anak-anak. Kenapa? Karena akan terpenuhi kebutuhan informasi. Dengan bercerita itu modal yang paling gampang, murah meriah, tanpa alat peraga. Kalau kita bisa menyampaikan cerita, menyampaikan dongeng dengan teknik yang benar, dengan teknik yang unik dan menarik, anak-anak itu jelomong, Bu, gitu, Mereka akan mendapatkan informasi yang banyak. Panjenengan sudah tahu kalau ini, insya Allah. Menjawab rasa keingintahuan, hiburan bagi anak-anak, memperluas wawasan, ada komunikasi antara dua arah, guru dengan mendidik, orang tua dengan anak, kemudian pengembangan daya imajinasi, pengalaman emosional, penanaman nilai moral spiritual tanpa harus menggurui. Misalkan ada anak senengane iku ngompol. Nah, masukkan itu dalam sebuah cerita, bukan dipanggil sendiri ketika teman-temannya sudah pulang, terus dipanggil, diajak ngomong. Sampean niku umur piro, Nak? Gak tahu gitu loh. Wes gede nak kelas B, katanya kelas 1 loh, Nak. Kok jari ibu ngompol ae. Terus maiku yo lapo ngompol, gak duwe izin sampean. Nah, tidak seperti itu. Atau disebutkan di depan teman-temannya, ya. Nah, ini nanti menjas anak-anak menjadi mengkerap. Nah, kita sampaikan melalui cerita. Seandainya dia ngompolan, seandainya dia tangannya itu senengane geladik, usilnya kan ada ya, Bu ya. Anak-anak itu yang modelnya senengane ibu sai, lek gurunya cerita, gitu ya. Sai, terus tawaf gitu loh. Itu calon menteri komunikasi, ada yang calon ketua ibu BKK karena ngomong dewe, rapat dewe gitu ya. Iya, nggak apa-apa kita doakan. Loh, masya Allah, Mira calon ketua ibu BKK pinternya. Dengarkan dulu ya, Nak. Nah, gitu. Jangan Mira. Menang. Bu guru cerita kadung lambungi sinau kok gak dirungokno. Jadi tidak seperti itu ya. Apalagi nanti tingkat anak-anak kalau sudah mulai boring, lekar jumroh, itu ya, itu anak-anak. Jadi intinya kekuatan kata-kata kita, seni bertutur, bercerita, mendongeng, berkisah itu adalah seni bertutur. Maka kekuatannya adalah di lisan kita, ya. Baik, lanjut saja. Jadi prinsipnya, intinya Bu, kalau saya bilang apa itu cerita, dengarkan kata-kataku, bayangkan dalam benakmu. Kenapa? Karena membangun imajinasi anak-anak kita. Siap ya? Apa itu cerita? Dengarkan kata-kataku, bayangkan dalam benakmu, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Cerita itu adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan kepada orang lain. Kita ngobrol sama orang lain, baik itu yang bersifat nyata maupun yang tidak nyata. Alhamdulillah, bannernya sudah benar juga. Tadi Ibu Ketua PD, ini tanpa kecamatan ya Bu, langsung PCI Grajorejo, sebut nama kecamatannya, bukan dikecek gitu ya. Biasanya agak kecek gitu ya. Nah, saya juga bersyukur ini sudah benar Mbak Zulfa. Pelatihan berkisah, bukan mendongeng. Karena nanti kalau pelatihan mendongeng, saya hanya akan memberikan materi dongeng. Tapi kalau materi berkisah atau bercerita, artinya lebih luas.